Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, kalian sudah klik lagi video dari Gali Cerita. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga kalian tidak pernah mengalami penyesalan dalam hidup kalian seperti yang dialami oleh Arlina. Arlina membagikan bagaimana saat ini dia masih belum bisa hidup tenang karena mengalami penyesalan yang sangat mendalam. Sebenarnya apa sih penyesalan yang dialami oleh Arlina? Langsung saja kita bahas, and welcome to Gali Cerita. Arlina masih terduduk di situ dengan lesu. Dia menangis, menatap tanah merah bertabur bunga yang masih basah. Dia teringat kata-kata terakhir ibunya sebelum ibunya meninggal. Arlina, tolonglah, hidup cuma sekali. Jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang sesuai dengan jalan dan kodratmu. Kita flashback beberapa tahun awal dari semua kejadian ini terjadi. Saat itu Arlina baru memasuki masa SMA. Saat itu adalah tahun ajaran baru untuk murid SMA, di mana Arlina masuk sebagai siswa baru. Di sana dia sangat bahagia karena mulai awal dia memang sudah mengincar sekolah itu. Ya, sekolah swasta favorit dengan asrama. Arlina memang mengincar sekolah itu karena di sana ada salah satu jurusan yang sangat menarik minatnya. Sorry Re, aku nggak bisa spill sekolahnya dan bagaimana sedikit kriterianya karena kalian pasti nanti akan tahu. Di sekolah itu kebanyakan jurusannya itu bidangnya buat cewek sih, maka dari itu di sekolah Arlina kebanyakan siswanya tentu aja cewek. Otomatis di asramanya juga kebanyakan cewek juga. Nah, di asrama itulah Arlina bertemu dengan Rina. Rina seorang cewek cantik tapi tomboy yang berbanding terbalik dengan Arlina. Karena Arlina seorang cewek yang cantik, lembut, dan feminim. Tapi dari situ mereka jadi lebih cocok karena saling menutupi kekurangan satu sama lain. Satu kamar asrama dengan Rina membuat Arlina memiliki pengalaman yang baru. Dia merasa mempunyai seorang pelindung dari sosok seorang Rina yang memiliki sifat lebih jantan. Tapi justru disitulah semua hal buruk itu terjadi. Ternyata Rina adalah seorang wanita yang menyukai sesama jenis. Awalnya Arlina tidak terpengaruh ya, karena dia ngerasa fine aja dan dia ngerasa nyaman gitu di sebelah Rina. Tapi ternyata Rina memberikan perhatian itu dengan arti yang lain. Kalau Arlina pada awalnya mengartikan itu sebagai persahabatan, tapi ternyata Rina sedang PDKT. Dan terjadilah pengakuan besar itu. Siang itu, Rina tiba-tiba mengajak ngobrol serius Arlina. Nak, aku suka sama kamu nak. Aku tahu ini salah, dan aku tahu kamu gak bisa langsung terima kondisi ini. Tapi aku hanya ingin mengungkapkan perasaanku bahwa aku sayang sama kamu. Arlina tentu aja kaget. Dia gak nyangka kalau ternyata persahabatan yang selama ini dikira tulus, tapi ternyata ada udang di balik batu. Tapi karena terbiasa untuk satu kamar dan hidup bersama sampai hal yang mendetil pun Rina itu paham dan tahu tentang Arlina, akhirnya Arlina jadian dengan Rina. Awalnya semua itu tercover karena cewek kan, kita biasa kan kalau kita berpegangan tangan atau kita rangkul-rangkulan gitu sama temen itu kan kayak hal yang biasa ya buat cewek, beda lagi kan kalau buat cowok. Jadi semua orang melihat itu hal yang lumrah gitu. Tapi namanya bangkai, ditutupin gimana pun juga baunya pasti tercium. Karena di suatu siang yang sial bagi Rina itu, guru asrama pengawas mereka tidak sengaja melihat mereka sedang berjumpa di bawah pohon. Hal itu tentu saja menggemparkan asrama itu. Dari masing-masing keluarga dipanggil dan sidang. Hasilnya mereka berdua dikeluarkan dari sekolah dan otomatis juga dikeluarkan dari asrama itu kan. Sampai di rumah, tentu saja kemarahanlah yang akhirnya meledak
satu keluarga loh, bayangin satu keluarga. Ibu marah, ayah marah, dan satu lagi, kakak Arlina. Hal ini tentu aja dianggap aib bagi keluarga mereka. Secara ya, Arlina itu ayahnya seorang orang yang terpandang di daerah itu. Karena banyak orang-orang jika punya masalah itu konsultasinya ke ayahnya Rina. Pertengkaran itu berakhir dengan panas karena Arlina akhirnya memilih untuk pergi dan kabur bersama Rina. Di perlarian itu mereka berdua have fun, mereka ngekos bareng, dan akhirnya sampai 5 tahun berjalan mereka bisa tetap punya hubungan yang gak lumrah sih ya, dan memiliki kehidupan yang cukup normal di mana ya Rina bekerja, Arlina juga bekerja meskipun mereka belum lulus SMA, tapi mereka bisa mempunyai pekerjaan kecil-kecilan lah. Menjadi buronan keluarga dan jauh dari orang tua membuat mereka berdua nggak terkontrol. Kehidupan malam, bahkan narkoba, serta pergaulan bebas jadi makanan sehari-hari buat Arlina dan Rina. Sampai suatu ketika akhirnya kakak Arlina menemukan di mana Arlina berada. Tanpa menunggu lama, kakak Arlina langsung menghubungi orang tua mereka dan mereka bertiga datang ke kosan Arlina dengan tujuan untuk menjemput Arlina pulang. Tapi bukannya mendapatkan penerimaan yang baik buat Arlina, pertengkaran kembali pecah. Arlina, sampai kapan nak kamu mau hidup seperti ini? Orang itu ya memang ada waktunya buat nakal, tapi juga ada waktunya buat sembuh. Kamu kapan sembuhnya? Tegur ibu Arlina. Awake dhewe digedhekno, dididik sama ortune awake dhewe iki gak kayak koyo ngene iki nak. Kita itu dididik dengan baik, kita disekolahkan dengan baik. Tapi kamu tuh loh, kamu tuh niru siapa sih kok bisa kayak gini? Timpal kakaknya. Sumpah ya, kalian cuman bikin berisik di sini. Ini hidup-hidupku, ngapain sih ngatur-ngatur? Aku kan udah gede juga, Bu. Ibu kalau mau ngatur-ngatur pulang aja. Sama kakak kan nggak ngerasain apa yang tak rasain. Aku di sini tuh bahagia. Rina bisa ngebahagiain aku. Udah kalian pulang aja. Nggak perlu kalian jemput-jemput aku. Astagfirullah, nah kamu anak cewek satu-satunya sudah disabarin dari kemarin-kemarin tapi kamu tetap kayak gini. Ya wes, mulai saat ini kamu sudah bukan anakku lagi, kata ayah Arlina yang sedari tadi diam. Dan dengan penuh kekecewaan akhirnya mereka bertiga pulang ke rumah. Merasa menang, merayakan euforianya Arlina dan Rina pesta obat terlarang. Waktu pun berlalu, Arlina dan Rina menjalani kehidupannya dengan tetap penuh kebahagiaan dan tanpa tanggung jawab. Hingga saat itu, tiba-tiba HP Arlina berbunyi. Sebuah notifikasi terlihat ada pesan dari kakaknya. Nak, kalau kamu masih menganggap ibu itu ibu kamu, Mulyo, pulang sekarang. Ibu meninggal, nak. Seketika itu, dunia Arlina terasa runtuh. Kerajaan yang sudah dia bangun ternyata hanyalah sebuah istana pasir belaka. Arlina berlari. Arlina pulang dan di sana dia melihat ibunya sedang terbaring ditutupi dengan kain batik. Ibu kenapa, Kak? Kak, bilang Kak, ibu kenapa? Dengan isak tangis, kakaknya ngomong, Nak, setelah pulang dari kosanmu, ibu sangat kepikiran dan dia ngelamun. Saking gak fokusnya tanpa sengaja dia ditabrak oleh mobil saat nyebrang. Ini semua gara-gara kamu, nak. Coba kalau kamu gak bikin masalah kayak gini, ibu gak akan meninggal. Arlina hanya bisa menangis sesenggukan. Dia memang sangat bersalah. Dia merasa memang ini semua salahnya. Dan yang membuat dia sangat benci dengan dirinya sendiri karena dia nggak bisa minta maaf dulu sebelum ibunya meninggal. Dan yang paling membuat Arlina sangat sedih adalah saat kakaknya menyampaikan kata-kata ibunya sebelum ibunya meninggal. Waktu itu, nak, waktu aku ngomong kalau aku udah nemuin kamu kos di mana,
Kamu ngerti nggak ibu bilang gimana? Kak, nanti kalau sudah ketemu sama Arlina, kamu jangan marah-marah. Bawa dia pulang baik-baik. Dia cuma tersesat aja. Ini semua salah ibu, karena ibu kurang memberikan pengertian, ibu kurang perhatian sama Arlina. Arlina itu adikmu satu-satunya, Kak. Tolong ya, kita bawa pulang baik-baik, kamu jangan marah. Kita maafkan aja semua kesalahan yang udah dibikin Arlina. Ibu ngomong ngono, Nak. Kamu kepikiran gak waktu bikin kesalahan? Kamu kepikiran gak gimana perasaan ibu, perasaanku, perasaan bapak? Nah, ini semua salahmu. Kembali lagi Arlina hanya cuma bisa terdiam dan menangis. Karena ya dia sudah gak bisa ngelakuin apa-apa, dia gak bisa minta maaf, dia gak bisa ngejelasin kepada ibunya. Dan luar biasanya sosok seorang ayah saat itu, ayah dengan hati yang lapang memeluk Arlina. Sudah nak, gak apa-apa, ibumu sudah memaafkanmu kok. Tapi ya tetap aja, karena saat itu Arlina merasa dia yang paling salah. Dia belum mengasih kejelasan dan dia nggak ngasih permintaan maaf ke ibunya. Saat ini sudah 3 tahun sejak kepergian ibu. Arlina masih berjuang untuk memulihkan kepercayaan ayah dan kakaknya. Dan Arlina bersumpah pada dirinya sendiri akan memperbaiki hidupnya. Bagaimana hubungan Arlina dengan Rina? Tentu aja sudah berakhir, karena ngerinya Rina memiliki pacar lain selain Arlina. Arlina sudah habis-habisan buat Rina, tapi Rinanya malah selingkuh. Dengan hal seperti itu akhirnya lebih membuka mata Arlina lagi bahwa selama ini dia itu salah. Dia saat ini menjaga ayahnya kayak kakaknya sudah menikah dan sudah beda rumah. Ya itulah guys, penyesalan memang datangnya belakangan. Dan pergaulan itu sangat mempengaruhi banget sama kehidupan kita. Hati-hatilah guys dengan siapa kalian berkumpul, dan coba lebih dilihat lagi circle kalian atau circle anak-anak kalian, bagus nggak itu? Karena kadang hal itu sudah dihindari tapi kita nggak sengaja terjun di dalamnya, seperti yang dialami oleh Arlina. Oke guys, buat kalian yang punya pengalaman yang sama seperti Arlina ataupun pengalaman hidup lain, entah itu tentang cinta, romansa, rumah tangga, ataupun kisah sedih, apapun yang pernah kalian alami, kalian kalau mau sharing bisa langsung kirim ke alamat email yang sudah aku sertakan di video ya. Buat yang mau nitip salam, monggo silakan langsung diketikkan di kolom komentar, atau ada pertanyaan atau ada masukan tentang video ini, sangat welcome, monggo silakan kalian tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah nemenin sampai detik ini ya. See you di video selanjutnya.